Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyaitanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad asyaitanu utawi syaitan. Asyaitanu utawi syaitan ala ibladil alim. Ala ibladil alim. Ing atase nyasarake wong kang alim. Ala itlalil alim ing atase nyasarake wong kang alim. Ing atase nyasarake wong kang alim iku ahrasu luweh ngungseng. Iku ahrasu luweh ngungseng minhu tinimbang saking. Iku ahrasu luweh ngungseng minhu tinimbang saking asyaiton. Minhu tinimbang saking syaiton ala itlalil jahil. Ala itlalil jahili ing atase nyasarake wong kang bodho. Ing atase nyasarake wong kang bodho. Ing atase nyasarake wong kang bodho. Li annal alima korona setuhune wong kang alim. Li annal alima korona setuhune wong kang alim iku idza dhalla ing dalam nalikane kesasar sapa alim. Iku idza dhalla ing dalam nalikane kesasar sapa alim. Lah itu yudillu kan. Nah itu kente yadullu ki. Ya, tapi sebenarnya bisa juga pakai yudillu. Yadullu saja. Yadullu moko kesasar. Yadullu moko kesasar bidolalihi kelawan kesasare alim. Bidolalihi kelawan kesasare alim. Sopo goiruhu liyani alim. Sopo goiruhu. Nah itu sampean ganti goiruhu. Sopo goiruhu liyani alim. Sopo goiruhu liyani alim. Wal jahilu utawi wong kang jahil. Wal jahilu utawi wong kang bodoh. Wal jahilu utawi wong kang bodoh iku laisa ora ono sapa jahil. Iku laisa ora ono sapa jahil. Iku laisa ora ono sapa jahil. Iku kadzalika kaya mengkene yadullu bidolalihi ghairu. Jadi syaitan itu lebih semangat, lebih termotivasi untuk menyesatkan orang alim. Jadi orang alim itu maksudnya setan. Dan setan itu sangat ingin menyesatkan orang alim. Ketika tidak bisa disesatkan, jadi setan itu cerdas sekali, cerdik, licin dan sebagainya, licik dan lain-lain. Begitu, seperti yang pernah Bula sampaikan ceritakan itu tentang kisahnya Barsiso itu atau Barsiso itu kalau bahasa Arabnya. Barsiso itu dia dia tidak bisa disesatkan dengan langsung perkara mungkar, tapi caranya adalah dengan dengan iblis ya, dengan syaitan itu menjelma sebagai orang manusia yang menampakkan kesolihan melebihi Barsiso gitu. Sehingga Barsiso akhirnya takluk. Nah begitu. Akhirnya kemudian dia juga su'ul khotimah, juga berada dalam kemungkaran, berada dalam kemusyrikan seperti itu. Naudzubillah min dzalik, berada dalam kemungkaran. Karena dengan demikian lah begitu pula orang yang alim. Orang alim itu kalau sudah dia tersesat, maka orang-orang awam yang kapasitasnya itu standar begitu ya. Nah, tidak terlalu paham agama, tidak paham agama secara mendetail, itu akhirnya dia menjadikan dalil, menjadikan argumen orang alim itu.
Orang-orang awam itu kadangkali dalilnya itu tidak perlu pakai Al-Quran hadis itu. Maksudnya itu dalilnya tidak sampai ke sana, tapi cukup apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh kiainya, begitu. Misalnya, gitu ya. Nah, orang desa itu, orang-orang desa, orang pelosok itu, kenapa kok berani melakukan demikian, begitu? Ya jawabannya simpel, karena kiainya melakukan, karena kiainya melaksanakan, karena kiainya memperbolehkan, begitu. Karena ustadznya tidak melarangnya, begitu. Karena ustadznya tidak melarangnya, seperti itu. Nah, akhirnya dengan demikian hal itu sudah cukup. Ketika misalnya kemudian seorang kiai atau seorang ustadz itu ya, nah, atau seorang yang dikatakan ditokohkan di masyarakat, misalnya dia kemudian berani berkhulwat itu dengan seorang wanita, nah, atau berani punya hubungan status, nah itu kan bahaya itu. Misalnya kalau ada Gus, kemudian ada seseorang, ada ustadz, ternyata dia berpacaran gitu. Nah, akhirnya ya murid-muridnya, santri-santrinya itu, orang-orang awam di sekitarnya itu ya dia cukup, tak apa-apa begitu kan, tak apa-apa karena ustadz saya begitu, atau karena guru saya begitu kan. Nah, itu melakukannya karena dia juga berkhulwat, karena dia juga berpacaran. Jadi tersesatnya orang alim itu bisa menjadikan tersesatnya orang yang lain, tersesatnya orang-orang di sekitarnya. Oke. Maka susah jadi orang alim itu, sebenarnya susah. Ada seorang misalnya tokoh Gus itu ya, dia kemudian mau berfoto dengan seorang wanita, mau foto dengan para penggemarnya dari kalangan wanita, itu pasti nanti dia juga menjadi anak didiknya, santri-santrinya itu akhirnya berani foto juga dengan para wanita, padahal kan nasinya tidak boleh. Waqala landawu sapa Imam Al-Haddad. Waqala landawu sapa Imam Al-Haddad. Oke, terima kasih. Oke, jadi orang yang alim itu pasti cobaannya itu lebih berat daripada orang yang biasa-biasa saja. Oke. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong. Di taklim itu kan jelas itu ya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi abd. Saya rasa itu keterangannya sudah cukup dengan keterangan kemarin, tak perlu dijelaskan lagi. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong aslaha kang bagusake sapa man. Aslaha iku aslaha. Nah ya. Man utawi sapane wong ya. Aslaha kang bagusake sapa man. Bisa begitu, atau iku aslaha lamun bagusi sapa man, itu juga bisa. Kalau dibuat kang berarti dia jadi silah. Itu ya, aslaha iku aslaha lamun bagusi sapa man. Aslaha kang bagusi sapa man boleh. Niyatahu ing niate man balago moko tumeka. Balago moko tumeka sapa man. Balago moko tumeka sapa man umniyatahu ing sejone man. Orang yang niatnya bagus, maka dia akan mencapai tujuannya, maka dia akan mencapai cita-citanya, harapannya akan tercapai. Itu pentingnya niat yang bagus, itu kan. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawah, itu setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya adalah Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang yang niatnya itu tujuannya adalah mencapai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa insyaallah dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha,
Kalau orang itu niatnya kepada dunia yang sedang dia dapatkan, dunia yang sedang dia temui, gitu ya. Dunia yang akan dia geluti, gitu. Atau awim ro'atin yang kihuha, itu kan. Atau dalam riwayat lain awim ro'atin yatazawajuha. Atau niatnya adalah wanita yang ingin dia nikahi. Nah, gitu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka ya apa yang dia dapatkan ya cuma itu. Kalau dia ingin niatnya dunia, ya pasti dia dapatnya dunia. Kalau niatnya dia adalah wanita yang ingin dia nikahi, ya dapatnya cuma itu. Dapatnya cuma wanita yang dia nikahi. Artinya tidak lebih dari itu. Tuh sih. Minta begitu kan, nah, minta ingin menikah dengan si A si B gitu, dapatnya cuma itu. Belum tentu si A si B itu kemudian baik untuk kita gitu, atau kemudian si A solih gitu ya. Atau belum tentu si A si B itu solih atau solihah untuk kita, atau kita jadikan pasangan begitu. Tuh kadang kadang kita ingin ke dia tapi ternyata akhirnya agerang begitu kan, tidak romantis gitu ya. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Jadi intinya niat yang baik itu akan menjadikan kita sampai kepada tujuan kita. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad yas'ubu angel. Yas'ubu angel, harusnya ini bisa sampai ke belakang. Harusnya ya yas'ubu angel apa suluku sabilin najati. Yas'ubu angel apa suluku sabilin najati, lumampah apa suluku sabilin najati, lumampah dalan keselamatan. Lumampah dalan keselamatan. Lumampah dalan keselamatan. Alaman ingatasi wong, alaman ingatasi wong gola bakang ngelindihi kang ngelindihi, gola bakang ngelindihi ala qalbihi ingatasi atine man, gola bakang ngelindihi ala qalbihi ingatasi atine man, apa hubbul jahi seneng bondo, apa hubbul jahi, apa hubbul jahi seneng bondo, wal jahilan pangkat, wal jahilan pangkat, susah sulit bagi seseorang itu berjalan di atas jalan keselamatan. Bagi siapa? Orang yang dalam hatinya itu masih dimenangkan oleh cinta harta dan cinta pangkat. Tuh. Jadi orang itu susah berada di jalan keselamatan, artinya dia untuk beribadah, dia itu menjalani jalan-jalan yang sifatnya itu ketaatan seperti itu. Sifatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hatinya itu masih dibenangkan oleh cinta harta dan cinta pangkat. Cinta harta itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya bagaimana sih ya? Kita itu bukan tidak boleh bekerja begitu ya. Kita itu bukan tidak boleh bekerja, tidak. Justru dalam kitab lain misalnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu beliau Al-Imam Al-Qushairi mengutip pendapat daripada Syekh Sahal At-Tustari. Syekh Sahal At-Tustari itu dawuh, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari ya, itu dawuh bahwa at-tawakkul halun nabi wal kasbu sunnatun nabi. Bertawakal itu merupakan keadaan, kondisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kasab, pekerja itu sunnah Nabi. Bekerja itu merupakan apa yang dilampaui, apa yang dilakukan, apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bekerja itu boleh, silahkan. Yang tidak boleh itu apa? Cinta terhadap hartanya itu. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita bekerja. Nah, dalam satu bulan kebutuhan kita cukup 3 juta. Dengan pekerjaan kita itu sudah terpenuhi kebutuhan 3 juta itu, atau bahkan lebih. Kita dapat gaji 3.500.000 misalnya. Nah, itu kan sudah
sudah cukup, sudah terpenuhi, bahkan lebih. Lah kok kemudian kita masih cari-cari yang lain, misalnya cari cabang lain, cabang kerja lain, yang kemudian akhirnya kita punya keinginan gitu ya. Nah, yang asalnya kita tercukupi dengan gaji 3,5 juta itu karena kebutuhan hanya 3 juta, tiba-tiba kemudian kita ingin, saya harus dapat 5 juta sebulan, atau saya harus dapat 7 juta sebulan. Nah, akhirnya kemudian nyabang ke pekerjaan lain. Nyabang ke pekerjaan lain itu ya. Akhirnya kemudian tersibukkan dengan urusan-urusan mencari harta. Nah, itu di situ itu cinta harta itu. Atau kalau tidak begitu, selain kemudian melebihi kebutuhan, mencari uang melebihi kebutuhan, uang yang kita dapat itu, nah itu kita simpan begitu. Tidak ingin kita infakkan, tidak ingin kita bagi-bagikan, itu kita simpan, kita timbun saja uang-uang itu tadi. Dan itu termasuk hubbul mal gitu. Oke. Karena kemudian kita tidak mau harta itu berkurang, tidak mau orang lain itu merasakan, tidak mau berbagi. Itu yang susah. Wal jahi dan pangkat. Nah, kalau kita masih cinta pangkat itu juga susah berada dalam jalan keselamatan. Nah, karena masih cinta pangkat, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, merasa orang lain tidak pantas, merasa orang lain itu tidak layak untuk mendapatkan jabatan itu, menggagalkan orang lain itu ya. Jadi kan kalau cinta pangkat itu ya risikonya itu dua itu. Riya itu artinya segala amal kita itu isinya pencitraan, segala tindakan kita itu isinya hanya pencitraan gitu. Ingin dipuji oleh orang, ingin mendapatkan pengakuan dari orang itu. Itu kalau kita butuh pada pangkat, itu kalau kita cinta pangkat. Kemudian risikonya adalah yang kedua, hasud. Hasud itu atau hasad ya. Hasad itu adalah dengki. Artinya bahasa Indonesia dengki. Tapi kalau secara arti hasad itu adalah tidak ingin orang lain mendapatkan nikmat atau menghalangi orang lain dari mendapatkan kenikmatan. Itu namanya hasad. Tuh. Jadi kita tidak mau orang itu bahagia. Kita tidak mau orang itu mendapatkan apa yang lebih dari kita. Itu tidak mau. Sehingga kita menghalangi dia untuk terus mendapatkan kebaikan. Kita terus menghalangi dia untuk mendapatkan hal-hal yang baik, mendapatkan hal-hal yang sudah memang pantas menjadi miliknya. Kita halangi terus. Itu namanya hasad. Kalau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan sebagai dengki. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad, al-khaufu utawi khauf. Al-khaufu utawi wedi menyang Allah. Al-khaufu utawi wedi menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khaufu utawi wedi menyang Allah. Menyang itu kepada. Utawi wedi menyang Allah. Menyang ya, pakai menyang. Al-khaufu utawi wedi menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadiqu kang bener, kang temen. As-sadiqu kang bener atau kang temen. Iku ya'malu harus tumandang tapi mergawe saja. Iku ya'malu agawe opo al-khauf as-sadiq. Iku ya'malu agawe opo al-khauf as-sadiq fi mahwi syahwati ing dalam ngapus piro-piro syahwat. Fi mahwi syahwati ing dalam ngapus piro-piro syahwat. An-nafsaniyati kang bangsa nafsu. An-nafsaniyati kang bangsa nafsu, artinya diri. Kang bangsa awak, kang bangsa nafsu. Kang bangsa nafsu wal himam lan piro-piro wal himam lan piro-piro himmah. Wal himam lan piro-piro himmah. Himmah itu cita-cita atau keinginan atau tekad. Bahasa Indonesianya begitu. Wal himam lan piro-piro himmah. Tekad atau cita-cita atau keinginan. Ad-daniyati kang asor. Ad-daniyati kang asor.
Asor itu rendah, remeh, hina. Tuh, ad-daniyati kang asor, rendah, remeh. Amalan nari kelawan koyo. Amalan nari kelawan koyo agawene geni. Amalan nari kelawan koyo agawene geni. Mergawene geni. Fi ihraqis syajari, ya Allah. Fi ihraqis syajari ing dalam ing dalam bakar. Fi ihraqil asyari ing dalam bakar piro-piro wit, piro-piro pohon. Wit itu pohon. Fi ihraqis syajari ing dalam ngobong bakar piro-piro wit. Wit atau pohon. Itu okay. Nah, qala dawuh sinten Allah Ta'ala. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Warraja as-sadiq ya'malu fi istikhrajin niyat at-tayyibati wal a'mal as-salihati amal al-ma'fil ardi al-hamidah al-khashiyah, ya Allah. Qala Allah ta'ala alhamdulillah fa idza anzalna 'alaiha ma'an ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Subhanallah. Cukup sini dulu lah. Qala Allah Ta'ala fa asaba isara fi nar fa hatarabat Allah Ta'ala.